Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Yafin Nurul Hidayah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen dan ingin membacakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Corona membunuh manusia bukan kemanusiaan, oleh Dil Halim. Hari ini matahari bersinar penuh semangat. Pak Tumin terus menggayuh sepedanya menjajahkan cilok dagangannya. Wajahnya mulai terlihat basah oleh keringat yang sedari tadi menyapu keriput kulit kutuannya. Sesekali ia berhenti di bawah pepohonan yang rimbun teduh. Ketika ia mengecek panci dagangannya yang masih penuh dan belum satu pun laku terjual, ketika itu pula ia melihat wajah istri dan anaknya. Ia menyingkap keringat dengan handuk yang ia gantungkan di lehernya, lalu kembali menggayuh sepedanya. Desa demi desa ia singgahi. Setiap desa terlihat sama, karena berdiri posko-posko COVID-19 di setiap perbatasannya. Mengingat memang sedang marak dan merebaknya virus yang berhasil mengguncang dunia akhir-akhir ini, pada setiap pintu masuk desa, orang yang baru diwajibkan melapor dan bahkan bisa berujung larangan masuk. Hal ini mengherankan karena setiap warga desanya yang merantau di kota-kota besar justru diperbolehkan masuk meskipun mendapat gelar dadakan sebagai ODP atau orang dalam pengawasan. Lantas, kenapa orang-orang yang jelas memiliki riwayat berpergian jauh seperti rantauan tersebut justru boleh-boleh saja masuk? Sementara, para pedagang keliling yang mungkin berasal dari beberapa desa tetangga justru banyak yang mendapat penolakan atau kesulitan untuk masuk karena jalannya dipagari rentetan bambu sedang atau besar yang memblokade jalan. Rasa lelahnya tidak boleh sia-sia, ia harus pulang dengan membawa rupiah. Hanya itu yang ada dalam benak Pak Tumin. Tapi sayang, raga rentanya justru tak sepaham dengan keinginannya. Kakinya mulai lelah menggayuh. Ia berhenti di sebuah kopi warung kecil di pinggir jalan. "Punten Bu, ngiring calik," kata Pak Tumin. Ibu warung menjawab, "Mangga Pak." Perutnya yang belum terisi sedari pagi sedikit memprotes keberadaannya. Ia bingung, mengingat belum sepeser pun uang yang ia dapat. Mata sayanya sesekali melirik hamparan ubi goreng dan aneka gorengan lainnya. Tapi apa daya, ia harus mengubur rasa keinginannya. Melihat selagat Pak Tumin seperti itu, si ibu pemilik warung tersebut mengerti dan merasa iba. Ibu warung, "Pak, silahkan ambil saja Pak." "Ah, terima kasih Bu, saya hanya numpang duduk saja." Karena merasa malu, tak berapa lama Pak Tumin pamit. "Ibu, terima kasih." Ibu warung menjawab, "Tunggu dulu Pak, ini saya bungkuskan beberapa gorengan untuk Bapak." "Tapi Bu, saya tidak punya uang, dagangan saya belum laku sama sekali." Ibu warung menjawab, "Tidak usah Pak, saya ikhlas, ini buat Bapak di jalan. Saya tahu Bapak lapar. Dari tadi saya tidak sengaja mendengar suara perut Bapak, hehehe." "Ah, terima kasih Bu, terima kasih," kata Pak Tumin. Jawab ibu warung, "Sama-sama Pak." "Kalau begitu saya pamit ya Bu," kata Pak Tumin. Wajah Pak Tumin sedikit sumringah melihat beberapa gorengan yang dibungkus koran tersebut. Sebenarnya bisa saja ia memakan dagangannya sendiri untuk sekadar memuaskan rasa laparnya. Tapi ia berpikir bahwa jika cilok-cilok itu berhasil ditukar dengan uang, maka ia bisa merasakan rasa kenyang dan rasa bahagia itu bersama anak dan istrinya juga. Tak jauh kemudian ia berhenti untuk menyantap gorengan pemberian tadi. Ternyata di dunia ini masih ada orang-orang yang baik, pikirnya. Ia kembali menyenderkan sepedanya, lalu duduk di batu pinggir jalan. Ia membuka bungkusan itu, terlihat ada 5 buah gorengan yang sudah dingin. Ia melahap satu buah gorengan ubi sambil membaca tulisan yang ada dalam koran bungkus tersebut. Ia menjumpai sebuah puisi yang berbunyi, "Tuhan menganjurkan melalui corona." Sebuah puisi yang berbunyi, "Tuhan menganjurkan melalui corona." Bergetar hatinya setelah membaca buah pena seorang Gusmus. Benar memang, dengan adanya virus ini kesombongan manusia menunduk. Semua orang sibuk bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu tersiar kabar ada jenazah yang tidak diterima di desanya. Jenazah dan beberapa petugas dilempari dengan batu ataupun apapun itu. Miris memang, di saat seperti ini kemanusiaan seharusnya menjadi tangan Tuhan, bukan hakim kemanusiaan. Pak Tumin sampai-sampai tak sadar, satu buah gorengan ubi sudah habis di lahapnya. Ia hendak mengambil lagi gorengannya, tapi ia teringat anak istrinya yang ada di rumah. Ia kembali merapihkan semua gorengan tersebut agar ia bawa pulang untuk anak istrinya. Lalu ia bergegas kembali menggayuh sepeda, mengingat hari sudah menjelang sore.
Kayuhan sepedanya mengantarkan pada desa berikutnya di posko COVID-19 perbatasan suatu desa. Tetot, tetot, Pak Tumin. Kesini dulu Pak. Bapak orang desa sini ya? Kata pemuda satu. Oh bukan saya hanya ingin menjajahkan cilok ke desa ini, jawab Pak Tumin. Oh kalau begitu ya maaflah Pak. Sekarang kan lagi darurat virus corona. Jadi sebagai antisipasi setiap orang yang bukan warga desa sini harus diperiksa atau bahkan dilarang masuk, ujar pemuda dua. Pak Tumin menjawab, iya saya paham betul situasi saat ini, tapi saya cuma mau jualan. Ya maklumlah saya orang kecil yang makan atau tidaknya itu ditentukan dari seberapa keras saya menutup hari. Hari ini saya sudah keliling beberapa desa sama sekali tidak ada yang beli. Karena semua juga tutup pintu masuk desa, terutama untuk orang yang bukan bermukim di desa tersebut. Jadi, barangkali saya bisa menjemput rezeki Allah di desa ini, tersenyum lelah. Pak Hansip pun menjawab, iya, ana paham Om. Tapi ini bentuk pencegahan penularan penyakit agar warga desa kami nyaman, aman, kokoh, dan terpercaya. Hahaha, jadi sugan semen, pemuda satu. Pemuda dua pun menyaut, ya sudah, begini saja Pak. Bapak saya periksa dulu sebagai bentuk laporan orang yang masuk desa. Mangga silakan duduk. Oh iya, batuk, kan cilok. Pemuda dua, stop Pak. Menurut buku yang saya baca, salah satu gejala penyakit ini adalah batuk. Jadi sudah cukup, Bapak tidak perlu melapor. Sebaiknya Bapak jualan di desa lain saja. Maaf Pak, kami tidak mau ambil resiko. Pak Tumin pun menjawab, tapi saya sehat saja Iya, tapi kan ada beberapa orang positif corona tanpa gejala. Sudahlah Pak, tolong hargai kami. Kami tidak mau kecolongan. Kan kita tidak tahu bahwa Bapak membawa virus itu atau tidak. Nah, kalau ada yang sampai meninggal gara-gara kecerobohan kami, desa ini juga yang repot. Pak Tumin menjawab, waduh Mang, kalau begini caranya, pedagang kaya saya tidak bisa makan setiap harinya. Di rumah anak dan istri saya menunggu saya pulang membawa beberapa rupiah untuk bertahan hidup. Pemuda dua menyaut, Bapak ini ngomong apa sih? Kayak yang tidak percaya Allah saja. Nih Pak, saya beritahu, yang namanya orang hidup itu pasti diberi rezeki sama Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Iya saya tahu. Kalau begitu, berarti juga tidak percaya sama Allah. Pak Tumin jawab, loh kok begitu? Pemuda dua. Pak Tumin, iya. Bukankah hidup dan mati seseorang sudah ditentukan oleh Allah semenjak ruh ditiupkan di alam rahim? Dan itu pasti, tidak bisa diundur atau diajukan, tidak bisa dihindari atau dinegosiasi, betul? Hansip menjawab, iya betul. Tapi kan kita harus ikhtiar dan ini salah satu bentuk ikhtiar kami Pak. Pak Tun menjawab, kalau begitu berjualan di sini juga salah satu bentuk ikhtiar saya untuk menjemput rezeki Allah Pak. Permisi. Gelap mulai merambah menutup hari. Hanya 15.000 yang tersimpan di sakunya. Sampai di rumah, Pak Tumin, Assalamualaikum. Istrinya pun menjawab, Waalaikumsalam. Pak, kok sampai Isa baru pulang rumah? Pak Tumin menjawab, iya Bu, tadi ke masjid dulu. Oh, bagaimana Pak, dapat berapa? Istrinya bertanya. Pak Tumin menjawab, ini Bu, hanya 15.000. Ini pun dibeli Ustadz Somad di masjid tadi. Alhamdulillah Pak, kebetulan beras sudah mau habis. Bisa untuk beli beras sedapatnya saja. Lalu anaknya tiba-tiba menyaut, Pak, Bu, kuota Irfan habis. Irfan mau mengerjakan tugas Pak, sekarang serba online. Si istri menatap uangnya. Tapi ia tahu betul, ada yang lebih berharga dari uang tersebut, yaitu kebaikan untuk anaknya termasuk pendidikannya. Ya sudah, ini beli kuotanya sana. Tapi hanya segini uangnya anak. Nah, anak pun menjawab, ya Bu, ini cukup. Lalu pergi. Sang istri tersenyum menatap suaminya. Istri pun mengatakan, tidak apa-apa Pak, besok biar Irfan saja yang makan. Sang suami menangis terseduh mencaci ketidakkemampuannya. Pak, insya Allah ada rezeki untuk besok. Selesai. Dari cerpen yang barusan saya bacakan, pasti mengandung nilai-nilai yang terkandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen barusan, terdapat nilai-nilai pantang menyerah dari seorang Pak Tumin yang pekerja keras. Ia menghidupi keluarganya, anak dan istrinya
Bagaimana caranya biar keluarganya itu bisa makan? Nah, dia juga tidak luput untuk bertawakal kepada Allah. Ia juga ikhtiar. Kita juga diajarkan untuk saling membantu kepada orang lain, terutama yang membutuhkan bantuan. Jangan sampai gara-gara ada virus corona, rasa kemanusiaan kita semakin berkurang. Sekian dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.